Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 8 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Kita diingatkan untuk menerima dan menghargai sesama apapun latar belakangnya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menyadarkan kami untuk menerima, mendengarkan, dan menghargai sesama kami, apapun latar belakangnya. Apa yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini kadang terjadi dalam hidup kami, bahwa kadang kami acuh tak acuh kepada sesama yang sudah kami kenal sifatnya. Kadang kami tidak mau mendengarkan dia, kadang kami punya keinginan negatif mau menjatuhkannya. Tuhan bantulah kami untuk selalu terbuka menerima, mendengar, dan menghargai sesama kami secara khusus anggota keluarga kami, sesuku, seasal, sekongregasi, separoki, dan sekeuskupan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah terimalah dan hargailah sesama apapun latar belakangnya. Injil hari ini sungguh sangat menyedihkan. Yesus orang Nazaret tidak diterima baik oleh orang seasalnya, orang Nazaret. Saya tidak bisa bayangkan kalau hal itu terjadi ke atas diri saya, bahwa orang sekampungku tidak menerima saya. Seandainya hal itu terjadi ke atasku, mungkin saya tidak akan pergi ke kampungku lagi. Puji Tuhan, orang-orang di kampung asalku selalu rindu bertemu saya dan rindu duduk membagi pengalaman dan saling mendengarkan. Kasihan dengan Yesus Kristus. Selama 30 tahun ia hidup di sana di Nazaret. Tetapi begitu ia mulai tampil di depan umum menjalankan misi keselamatan bagi manusia, orang sekampungnya bukannya bangga atas kehebatannya yang sudah mengharumkan nama kampung dan orang-orang sekampungnya, tetapi justru sebaliknya, orang sekampungnya membenci dia,
mau melemparkan dia ke tebing. Sungguh satu sikap yang sangat tidak bisa dipuji. Yesus merasa sedih dengan sikap mereka. Iman mereka kepada Yesus Kristus sungguh tidak ada. Pengalaman akan penolakan itu mendorong Yesus untuk menceritakan kisah lama, yaitu tentang kisah pengalaman Nabi Elia, yang juga tidak diterima baik oleh orang Israel, bangsanya sendiri. Tetapi Tuhan mengutus Elia kepada seorang janda yang bukan dari keturunan Israel. Kepada orang Nazaret, Yesus berkata, pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada satu dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan di zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mengapa Tuhan mengutus Elia dan Elisa kepada orang yang bukan orang Israel? Semua itu terjadi karena orang Israel di zaman nabi-nabi itu tidak menerima para nabi itu. Telinga hati mereka tertutup mendengar dan menerima mereka. Tuhan membuka hati orang yang bukan dari keturunan Israel. Karena keterbukaan mereka, maka berkat pun jatuh ke atas mereka. Itulah buah iman dan keterbukaan hati kepada Tuhan. Barang siapa yang selalu siap menerima, percaya, dan melayani siapa saja yang kita percaya diutus Tuhan, maka mujizat selalu terjadi ke atas kita. Tuhan sesungguhnya tidak perhitungkan asal dan suku kita. Kunci yang paling penting adalah keterbukaan dan iman akan perkataan dari orang yang mewartakan kebaikan dan pesan Tuhan. Kita berdoa semoga kita selalu terbuka menerima masukan yang membahagiakan kita dan bekerja samalah selalu dengan para pewarta iman. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.